Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan Yod-Heh-Vav-He tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ingat? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena mereka dengki, mereka iri, mereka cemburu. Yesus semakin besar pengaruhnya. Mereka iri, mereka dengki, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Atas dasar itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya. Jadi persekongkolan yang terjadi terhadap diri Nabi Tuhan yang dipelopori oleh imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, bahkan mahkamah-mahkamah agama mengakibatkan terlibatnya Yudas. Yudas terlibat di dalam persekongkolan itu untuk Yesus ditangkap. Tuhan kemudian datang menyelamatkan Sang Yesus, Sang Isa, sehingga yang menjadi tumbal di atas tiang salib adalah pengkhianat. Memang ada penyaliban. Nah, setelah terjadi penyaliban, eksekusi terjadi. Saban hari kemudian orang Farisi, ahli Taurat, kemudian menjual penyaliban itu keluar ke Roma dan Yunani. Sebagai apa? Sebagai simbol penyelamatan. Padahal itu tidak ada hubungannya. Makanya saya katakan tema kita, yang menyerahkan Yesus itu Tuhan atau setan. Seperti itu, Meme. Silakan. Boleh berpendapat, Bang Suma? Silakan. Jadi saya terima kasih sudah dinaikkan, baru dinaikkan, tapi saya dengar penjelasan Bang Suma cukup konkret dan detail. Cuman begini Bang Suma, bahwa saya kenalkan dulu ya, saya Roger, saya Kristen Bang. Baik. Jadi memang yang diriwayatkan oleh Bang Suma itu tidak salah, bahwa ada proses seperti itu, tetapi tidak muncul cuma di situ dan berhenti di situ. Yesus ini kan dilahirkan sudah dinubuatkan sebelumnya. Makanya Yohanes juga mengatakan bahwa coba cek apakah dia yang kita tunggu-tunggu. Lalu proseslah seperti yang tadi Bang Suma ceritakan. Lalu dia meninggal. Nah, dalam meninggalnya itu, kenapa sampai orang bisa percaya dia, apalagi kita yang bukan orang Yahudi atau yang tidak sesamanya bisa percaya? Karena memang dia mengatakan bahwa aku yang diutus untuk domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang itu yang membuat kita percaya gitu loh. Jadi esensi ceritanya tidak salah, tapi juga esensi tentang penyelamatan di diri Yesus itu tidak salah gitu loh. Cuman persepsi yang berbeda-beda. Sementara gitu Bang Suma, terima kasih. Iya, baik. Saya tanggapi dulu Bang. Oke, Juma. silakan. Itu saudara itu tidak mendengar apa yang dibahaskan Bang Juma itu. Dia tidak tahu apa yang dibahas itu. Saya lanjutkan dulu. Jadi begini ya. Tuduhan Bang Juma bahwasan kematian Yesus itu atas rancangan Kayafas ataupun nubuatan Kayafas. Jadi begini ya. Di dalam Injil Perjanjian Baru kita tidak pernah menemukan bahwasan Kayafas itu bisa bernubuat tentang kematian Yesus. Apa yang dikatakan Bang Juma bahwasan Kayafas itu merencanakan tentang kematian Yesus itu benar. Tetapi Bang Juma harus pahami dulu bahwasan sebelum perencanaan itu dilakukan, Yesus jauh-jauh hari sudah bernubuat tentang kematiannya. Apa nubuatan Yesus tentang kematiannya? Para imam-imam akan menyerahkan dia kepada orang-orang ataupun kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Para imam itu siapa? Para imam itu sudah dijelaskan Bang Juma tadi bahwasan Kayafas serta pengikut-pengikutnya ini, mereka ini akan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan ataupun kepada bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan ini siapa? Ya Romawi. Jadi berkaitan tentang para imam akan menyerahkan Yesus kepada bangsa Romawi, itu sudah dibuatkan oleh Yesus sendiri. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh Kayafas itu, sebelum peristiwa itu terjadi,
Yesus sudah menubuatkan itu semua. Yesus menegaskan bahwasan para imam-imam akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan. Itu sudah dinubuatkan. Jadi kalau Bang Juma mengatakan bahwasan nubuat tentang kematian Yesus atau memaksa Yesus untuk meninggal itu adalah Kayafas, saya katakan bukan. Tetapi sebelum peristiwa itu dilakukan oleh Kayafas, Yesus sendiri sudah menubuatkan tentang itu. Jadi saya katakan di sini tidak ada yang mau dibahas. Apa harus kita bahaskan lagi? Di sini kita sudah menemukan bahwa nubuat tentang kematian Yesus bukan dari Kayafas itu serta pengikut-pengikutnya Kayafas, tetapi Yesus sendiri sudah menubuatkan tentang hal itu. Jauh-jauh hari itu dia sudah menubuatkan, bahkan di saat malam terakhirnya itu malam perjamuan kudus itu dia mengadakan perjanjian lagi, perjanjian darah. Darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini bukan atas nubuatan dari Kayafas, tetapi Yesus menubuatkan bahkan peristiwa itu harus terjadi. Peristiwa itu harus terjadi apa saja? Peristiwa yang harus terjadi itu apa yang dibuatkan oleh Yesus? Pertama, para imam akan menyerahkan dia kepada orang-orang ataupun bangsa yang tidak pernah mengenal Allah. Apakah peristiwa itu akan terjadi? Terjadi di dalam peristiwanya Kayafas. Apakah ketika peristiwa dia menubuatkan bahwasan dia akan ditangkap, peristiwa itu terjadi? Apakah ketika dia menubuatkan bahwasan dia akan disesah, itu terjadi? Ketika dia menubuatkan bahwasan dia akan disalib, terjadi nggak? Terjadi. Ketika dia menubuatkan bahwasan pada hari ketiga ia akan bangkit, terjadi nggak? Terjadi. Jadi peristiwa yang akan terjadi itu sudah dibuatkan oleh Yesus itu di jauh-jauh hari. Jadi tidak ada persoalan di sini. Saya rasa tidak ada kita temukan kesalahan di sini, nggak ada. Silakan Bang Juma. Mungkin saya tambahin ayatnya ya, Bang Elohim. Ya, oke. Ya, Izin Gurunda sebelum dilanjut. Boleh ya Gurunda? Ya, silakan. Saya cuman titip pertanyaan aja kepada Gurunda ya. Saya menggarisbawahi perkataan misteri Elohim tadi bahwa menurut Injil Perjanjian Baru. Nah ini saya baru dengar ini. Itu aja pertanyaan saya kepada Bang Juma, mungkin bisa menjelaskan apa itu Injil Perjanjian Baru yang dimaksud misteri Elohim. Terima kasih Bang. Ini mungkin ada salah satu ayatnya ya. Di Matius 20 itu yang tadi misteri Elohim katakan. Yesus yang bilang anak manusia itu harus diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Juga di Matius 26 dia katakan anak manusia itu harus diserahkan untuk disalibkan. Di Lukas 24 ayat 7 anak manusia itu harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa untuk disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita lihat nih, Yesus sendiri yang bilang bahwa akan diserahkan supaya dia dijatuhi hukuman mati. Jadi kalau pertanyaan balik yang pertama, apa yang menyebabkan Yesus mati? Karena mati itu tidak harus terbunuh kan, tapi rupanya di sini terbunuh. Yesus mati karena dia dihukum mati gitu. Yesus mati karena dihukum mati. Kenapa dia dihukum mati? Karena menurut Markus 14 dia itu menghujat Allah. Itu Markus 14 setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke imam besar. Itu adalah detik-detik terakhir. Nah, kalau kita ngomong ya, sebelum detik-detik terakhir itu Yesus selalu bisa lewat dari mereka. Misalnya Yohanes 8 ayat 59, Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Padahal mereka akan melempari dia kan. Nah, dia menghilang karena belum waktunya. Tapi ketika waktunya sudah tiba, maka di depan imam-imam itu, imam besar, dia akhirnya banyak tuduhan kan. Kami nggak perlu saksi lagi, kata imam besar. Dia tanya terakhir, kaukah betul-betul Mesias anak yang terpuji itu? Yesus jawab dengan tambahin identitas ketiga, akulah dia. Dia jawab, akulah dia Mesias, akulah dia anak yang dari yang terpuji. Dia tambahin, aku juga anak manusia. Nah, di situ imam besar langsung bilang, mau perlu saksi apa lagi? Kita udah jelas dia ini menghujat Allah. Nah, menurut imamat ya 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati. Jadi Yesus melewati setiap apa yang memang sudah ditetapkan gitu oleh Allah yang mengutus dia, bahwa dia harus mati karena dia dituduh menghujat Allah sehingga dijatuhi hukuman mati. Ya, dia sendiri yang bilang bahwa aku diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk mereka jatuhi hukuman mati. Karena mereka menyangka bahwa dia menghujat Allah. Satu-satunya ya, dia menghujat Allah jadi dia dihukum mati.
Nah, kira-kira sebenarnya jadi kenapa Yesus sampai mati? Karena dia dihukum mati gitu. Kenapa dia hukum mati? Karena dia menghujat Allah. Gitu. Kenapa dia menghujat Allah? Karena dia bilang bahwa aku Mesias, aku anak Allah yang terpuji, aku anak manusia. Dan dia katakan sendiri bahwa dengan hukuman mati itu benar-benar saya mati dan kemudian aku bangkit setelah hari yang ketiga. Jadi benar Yesus yang ini adalah Yesus yang dihukum mati dan bangkit. Kira-kira itu dari saya. Oke, baik. Giliran saya ya, teman-teman. Jadi saya tarik dari yang terakhir. Kalau tuduhan karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, terus kemudian orang Yahudi itu marah, itu nggak lucu gitu loh. Kenapa nggak lucu? Orang Yahudi itu sudah tidak asing dengan sebutan anak Allah itu. Udah nggak asing. Bahkan mereka juga disebut sebagai anak-anak Elohim. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu hanya kesaksian-kesaksian palsu aja. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi itu adalah sesuatu yang lumrah. Tuduhan yang muncul di kitab saudara itu tuduhan yang dibuat-buat. Mereka, bahkan Yakub sendiri dipanggil anak Tuhan, Israel disebut dengan anak sulung Tuhan. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini data di kitab saudara, Bung. Data. Orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu. Jadi kalau Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan dibunuh, anak manusia akan disalibkan, lah itu tidak salah. Kenapa? Karena yang menggantikan dia kelak juga anak manusia. Jangan dipikir anak tuyul, apalagi anak gurita, jangan. Memang anak manusia yang disalib itu, yang menggantikan kedudukannya di atas tiang salib itu anak manusia, bukan anak setan. Paham itu? Jadi tidak semua kata anak manusia itu selalu merujuk ke Yesus, tidak. Di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini, dan seorang di antaramu adalah iblis. Coba Anda pikirkan itu. Kenapa Yesus mengatakan seorang di antaramu adalah iblis? Kenapa? Coba kita lihat apa yang dituangkan kemudian di dalam netral aja dulu. Ya, kembali kepada tema tadi. Ketika kemudian orang-orang kemudian melapor kepada imam-imam Yahudi, mereka melapor ke orang-orang Farisi. Mereka menceritakan kepada orang Farisi ini. Apa yang terjadi? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah tertinggi pada masa itu. Apa itu? Mahkamah agama yang paham Yeremia, yang paham Taurat, yang ngerti perjanjian lama. Bukan Kristen yang dipanggil, Bung. Bukan bapak-bapak gereja, bukan pendeta, bukan pastor, bukan Romawi, bukan Yunani yang dipanggil. Yang dipanggil adalah orang yang paling menguasai kitabnya Bani Israel. Siapa itu? Imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama. Tidak ada lagi di atasnya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi di atasnya. Mereka dipanggil. Apa kesimpulan mereka? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kesimpulan para imam. Ini kesimpulan rabi-rabi Yahudi. Ini kesimpulan mahkamah agama. Kalau kita biarkan Yesus ini merajalela, Yesus ini kita biarkan kemudian beraksi, Yesus ini kita biarkan kemudian action di tengah-tengah kita, mereka akan dipercayai oleh semua orang. Dan kalau itu terjadi, di dalam Yohanes 11 dikatakan, dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Romawi akan datang dan merampas tempat suci kita ini serta merampas bangsa kita.
Itu kesimpulan akhir. Itu kesimpulan akhir. Kesimpulan kesepakatan pembicaraan mereka para ahli dan mahkamah agama adalah kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka dia akan merampas semua orang. Dia akan membuat orang percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka Romawi akan datang merampas tempat ini dan bahkan merampas bangsa kita. Ya. Tetapi sabar. Tetapi dalam keadaan genting kayak begitu, salah seorang di antara mereka kemudian angkat bicara, yaitu Kayafas. Salah satu imam itu berbicara, yaitu Kayafas. Apa kata Kayafas? Kamu ini semua tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kita, bagi kamu, bagi kita semuanya jika Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kayafas yang mengatakan itu. Lebih baik Yesus kita matikan daripada kita semua mati. Lebih baik kita tumbalkan satu manusia Yesus daripada semua kita ini binasa. Nah, lalu kemudian dia mengatakan apa? Mulailah hari itu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa ini. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi cerita-cerita yang saudara-saudara bawa tadi, itu cerita yang muncul akibat hasil dari propaganda yang mereka lakukan. Muncullah kemudian kitab Lukas, Markus dan semua-semua itu yang menceritakan tentang pembunuhan, penyaliban, mati terkutuk, nebus dosa, dosa waris, matikan Torah, tidak berlaku lagi dan seterusnya. Itu adalah hasil propaganda yang tadi. Indungnya itu di sini. Asalnya itu di sini. Mereka bersepakat kemudian untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Lalu Pilatus mengatakan, memang saya mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena mereka iri, karena mereka dengki, bukan karena menghujat, bukan karena menista nama Tuhan, bukan karena mengaku sebagai anak Tuhan, bukan, tapi karena mereka iri karena Yesus semakin banyak pengaruhnya. Itu kita netral dulu untuk membaca Bible. Silakan. Ya, jadi justru karena Sebentar Bang, Gurunda, pertanyaan saya belum diulas tadi Gurunda tentang Injil di Perjanjian Baru itu saya baru dengar juga. Oke, baik. Mohon 1 menit teman-teman. Terima kasih Bang. Jadi gini, terkait dengan Injil yang saudara-saudara Kristen bawa ini, di dalam narasi yang dihasilkan dari kesaksian dari seseorang yang bernama Yohanes kepada penulis Yohanes, di dalam Yohanes 21, 24, 25 jelas kitab Yohanes itu bukan catatan Nikodemus, bukan anaknya Nikodemus yang menulis itu, tetapi orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 48 dikatakan, Filipus ikutlah denganku. Oke, Filipus ikutlah denganku. Jadi ada oknum yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil Allah. Injil Allah tertulis dengan jelas menurut penelitian penulis Markus. Di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Sekali lagi, Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Filipus dipanggil oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul 8. Filipus didatangi oleh malaikat, lalu Filipus memberitakan Injil Yesus. Tidak ada Injil Lukas diberitakan Yesus, tidak ada Injil Matius, tidak ada Injil-Injil yang Anda kaitkan sebagai kitab kanon, apalagi surah-surah Paulus. Tidak ada sama sekali. Yang Yesus firman yang sampaikan adalah Injil Allah, yang Filipus sampaikan adalah Injil Yesus. Jadi yang Anda sebut Injil itu adalah catatan-catatan yang tidak dikenal oleh Yesus. Bukan Injil yang Anda beritakan itu, tapi sebuah buku yang dituliskan dengan tangan sendiri, lalu dikatakan itu dari firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kitab kanonik itu bukan Injil. Surah-surah Paulus itu bukan Injil. Tulisan Petrus yang adalah tulisan Paulus itu sendiri, dan Kisah Para Rasul yang adalah tulisan Lukas itu sendiri, sama sekali bukan Injil yang diberitakan oleh Yesus. Tetapi berita-berita, peristiwa-peristiwa yang dituliskan dari hasil saduran, dari hasil penyelidikan dari orang-orang yang tidak dikenal. Itu dari saya, silakan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya sebentar Pak. Jadi kesimpulannya bahwa pernyataan Injil Perjanjian Baru itu tidak bisa diterima ya, Gurunda ya? Ya.
tapi sebagai salah satu submateri diskusi itu bisa kita dijadikan sebagai salah satu referensi. Iya, bahan referensi. Iya, bahan referensi. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai acuan pembenaran. Ngomong ya, Bang Suma sama Bang Yesus ya, Bang siapa? Ya. Jadi yang Bang Suma jelaskan itu semua menurut saya harus akui bahwa sangat hebat kompleksitas alur ceritanya ya. Tapi begini Bang Suma, kalau seumpama dibilang bahwa Injil itu tidak benar dan berdasarkan saduran atau orang yang tidak dikenal, jadi gini, firman itu kekuatannya bukan pada manusia, kepada Tuhan yang mana dia berkehendak. Jadi ketika mereka memiliki kemampuan untuk menulis, itu memang mereka manusia yang menulis. Masalah dikenal atau tidak dikenal, Tuhan yang berkuasa. Makanya kita lihat Injil itu penjelasannya menurut saya ya, jelas. Kisah tentang silsilah Yesus, kisah tentang murid-murid Yesus, kisah tentang jemaat mula-mula, kisah tentang sampai di Wahyu, dan banyak lagi dengan kisah-kisah lainnya. Nah itu tentu ditulis oleh orang. Masalah benar tidak benar ya kita walau-alam, tapi kenapa kita bisa makin itu benar? Dia disebut benar karena ilham Tuhanlah kepada manusia, baru kitab-kitab itu bisa dimunculkan. Karena kitab-kitab itu dimunculkan, dia tidak akan bisa lekang oleh waktu dan maknanya akan menembus batas dan ruang serta momen kejadian apapun di dunia untuk menginspirasi manusia menjaga iman, mempertumbuhkan imannya. Makanya disebut bahwa iman tumbuh bukan hanya sekedar melihat, tetapi tanpa melihat pun tapi percaya bisa bertumbuh imannya. Gitu Bang Suma. Jadi konteks mengenai pembahasan dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa manusia tidak akan mampu bisa memahami Alkitab, tapi kalau manusia minta kepada Tuhan, dia akan memiliki hikmat untuk memahami maksud-maksud dari tujuan firman. Jadi menurut saya, apa yang Bang Suma niatkan untuk belajar Alkitab benar. Tapi kalau Bang Suma minta untuk dipahami, pasti Bang Suma bisa paham maksud dan tujuan firman itu, gitu loh. Jadi endingnya itu yang menurut saya, Bang Suma, kita tidak bisa ketemu. Karena menurut kita apa yang diceritakan dalam kisah Yesus dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu korelasi. Di Perjanjian Lama Yesus tidak ada, tapi sudah dinubuatkan. Di dalam Perjanjian Baru, prosesnya dari kelahiran sampai kematian itu sudah dibicarakan. Sebelum dia lahir pun sudah dibicarakan. Yang tadi dibilang sama Bung Evangelis itu, bahwa anak manusia akan diserahkan, itu jauh sebelum dia lahir sudah ada, gitu loh. Nah makanya begitu proses dia kenapa harus mati, karena proses persembahan terbaik manusia kepada Tuhan sejak Adam dan Hawa dilakukan oleh anaknya Kain dan Habel, yaitu persembahan. Persembahan kedua yaitu Tuhan menguji Abraham, bahwa Abraham, serahkanlah anakmu yang kukasihi. Dia coba membawa anaknya dan dia beriman sampai pada titik terakhir Tuhan mengasihinya, lalu memberikan dia sebuah hewan. Tapi pada akhirnya kalau Tuhan juga mau seorang anak manusia harus menjadi penebus dosa, siapa yang bisa menyangkalnya, gitu loh, siapa yang bisa menolaknya, gitu loh. Tetapi dia tidak berhenti pada kematian. Sudah ditulis bahwa 3 hari kemudian dia akan naik atau dia akan dibangkitkan, diumpamakan seperti kisah Yunus 3 hari dalam perut ikan, gitu loh. Nah itu yang membuat bahwa keislaman yang Pak Zuma pahami, kita selalu akui bahwa kepercayaan kepada Tuhan sangat luar biasa, bahkan melebihi kita. Tapi ketika iman kita dikatakan bahwa Yesus itu cuma nabi atau apa, ya kita agak sulit di situ, karena menurut kita Yesuslah penghubung kita dengan Bapa di surga, dan memang Tritunggal itu konteksnya tidak bisa dipahami secara harafiah, gitu loh. Gitu Bang Suma sementara, terima kasih. Baik. Ya, Ada lagi sebelum saya tanggapi? Ya. Ya silakan Bang, silakan. Hostnya lagi ini kayaknya. Silakan Bang, Tidak. silakan Bang, silakan.
Sebentar, saya timbali dulu Bang Angguruda. Setahu saya dari tadi Bang Zuma tidak membahas soal Yudas Iskariot. Bang Zuma hanya membahas soal kematian Yesus, proses kematian Yesus. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi gini Bung, ini saya bernarasi terkait dengan apa yang kemudian tertuang di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran jelas, barrafa'ahullah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Nabi yang datang kepada Bani Israel ketika kemudian tadinya mau dipeloncoi oleh orang Yahudi kerjasama dengan orang Romawi, Allah menyelamatkan nabinya. Lalu kemudian terjadi penyaliban. Penyaliban ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya mereka itu tidak membunuh, tidak menyalib, tetapi orang yang diserupakan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi penyalibnya, bagi imam Yahudi, bagi rabi Yahudi, bagi mahkamah agama. Itu terjadi. Terkait dengan iman saya, apakah Anda ragu? Apakah Anda sudah final? Saya katakan final. Nabi yang datang kepada Bani Israel tidak disalibkan. Lalu apakah itu Yudas? Itu bukan urusan saya. Mau siapapun yang menggantikan, yang jelas nabiku yang datang kepada Bani Israel diselamatkan Tuhanku. Selesai. Iman saya tidak akan pernah bisa goyah di situ. Nah, ini yang bermasalah sekarang ketika kita membaca Kisah Para Rasul 25 nomor 19, orang-orang Yahudi di sana bersama Paulus itu berselisih paham tentang sosok yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, ada yang mengatakan dia masih hidup. Berselisih sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang itu. Nah, lalu kemudian ketika saudara bertanya kepada saya, berarti Anda ini ragu. Apakah Anda ragu? Saya tidak ragu. Saya yakin Nabi Isa atau Iso atau Yesua yang datang kepada Bani Israel itu tidak dibunuh. Tetapi ada yang menggantikan yang kelak menjadi Tuhan oleh teman kita Kristen. Nah, sekarang setelah Islam itu final, kita masuk ke iman Kristen. Kan begitu. Maka muncul pernyataan saya ketika kemudian Yesus di awal mengatakan, akulah yang memilih kalian yang 12, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa Yesus mengatakan iblis? Karena iblis ini yang merasuki pengkhianat sehingga Yesus disalibkan. Bagaimana sampai penyaliban itu terjadi? Iblis juga masuk ke dalam Kayafas. Iblis juga masuk ke imam-imam besar. Iblis juga masuk ke mahkamah-mahkamah agama. Jadi sinkronisasi pekerjaan Yudas, imam Yahudi, mahkamah agama melahirkan satu konsep pembunuhan manusia di atas tiang salib. Lalu bukan hanya sampai di situ, dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pembunuhan terhadap Yesus ini atas izin Yod-Heh-Vav-He atau karya setan? Karya iblis. Atas izin Tuhan, Bang. Atas izin Tuhan, Bang. Silakan Anda tunjukkan kepada saya Tuhannya Bani Israel mengizinkan pembunuhan terhadap orang yang jujur, orang yang benar. Silakan. Itu tertulis di mana? Satu hal yang ingin saya kasih kepada Anda. Keluaran 23 nomor 7. Kata Tuhan, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan Yod-Heh-Vav-He tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin pesina, pembunuh, pemburit, pemerkosa dan seterusnya dibenarkan dengan cara membunuh orang yang jujur? Ingat, itu pertama. Sahabat, sedikit lagi, 30 detik. Lalu Yesus pun mengatakan, ketika ditanya oleh orang sezamannya, wahai guru, apa yang hendak aku lakukan supaya aku masuk ke surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Yod-Heh-Vav-He. Apa itu wahai guru? Pertama, jangan kau membunuh. Syarat pertama masuk ke surga kata Yesus, jangan kau membunuh. Ini Yesus yang mengatakan, jangan kau membunuh. Sekarang muncul propaganda dari iblis yang mengatakan bahwasanya pembunuhan itu adalah upah untuk masuk ke surga. Ini ilmunya dari mana? Saudara mengatakan Tuhan yang mengizinkan, minta dalilnya, silakan. Iya, jadi gini Bang, memang sekalipun saya orang Kristen, saya kira memang ilmu tentang mempelajari itu abang lebih tinggi. Tapi saya mau sampaikan esensinya begini ya. Itu semua ada korelasinya bahwa tidak boleh membunuh. Itu dalam hukum Taurat ada.
Tetapi dalam konteks lain, upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah kematian. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa diselamatkan? Maka alam maut harus dikalahkan. Kalau alam maut itu berarti mati. Nah, makanya Yesus dia mati, tapi dia tidak kalah di dalam alam maut. Dia bisa bangkit kembali, gitu loh Bang. Makanya itu dikisahkan dia akan datang kedua kali untuk menjadi hakim, menjadi penyelamat, begitu Bang. Jadi konteksnya Yesus ini kita bukan baru pahami, kita imani. Kalau cuma sekedar pahami mungkin kita tinggalkan Yesus karena terlalu hina secara duniawi ya. Tapi konteks keselamatan itu yang menjadi panduan bahwa dalam prosesnya dia menjadi penyelamat itu sudah diriwayatkan, dan proses perjalanan dia itu bertentangan betul dengan umat-umat pemuka-pemuka agama Yahudi. Kita bisa lihat kan, kita ambil contoh ya. Dia di dalam sinagoga berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Kalau dia khotbah itu di padang, di sungai gitulah. Terus kemudian kita lihat lagi kan bahwa ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, hukum orang Yahudi hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Tapi Yesus menjawab, lebih baik mana kita menyembuhkan orang daripada sekedar menguduskan hari Sabat. Berarti memang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan, tetapi di dalam konteks Yahudi, Samaria, Saduki itu tidak ada keselamatan atau susah untuk mendapatkannya. Lalu Yesus datang memberikan harapan tentang keselamatan, dan dia harus menunjukkan jalan menuju keselamatan. Dan dia buktikan ketika percakapan dengan perempuan Samaria ketika minta air. Nah, kalau kita pahami cerita Alkitab seperti Bang Suma ini udah benar, tapi kalau kita mau cari esensi tentang Yesus, memang kita yakini dia anak Allah, bukan karena kita bodoh mempercayai dia anak Allah, tetapi tanda-tanda dan kisah-kisah yang diriwayatkan dalam Alkitab itu benar-benar menunjukkan bahwa dialah juru selamat yang Tuhan hadirkan untuk kita, sehingga matinya dia di Kayafas itu akan terjadi bukan karena dia hina. Kan hukum Yahudi bahwa siapa yang disalibkan itu orang yang paling hina, begitu kan, terkutuk gitu loh. Nah, kalau kutuk maut saja sudah bisa dikalahkan, maka kutuk otomatis juga bisa dipatahkan. Makanya di dalam nama Yesus segala kutuk itu bisa dipatahkan. Di dalam Yesus dengan bilur-bilurnya segala penyakit bisa disembuhkan. Itu buktinya itu sampai hari ini ada gitu loh. Makanya di dalamnya Yesus ada keselamatan, itu pasti gitu loh. Oke. Gitu Bang Suma, mohon maaf, terima kasih ya. Oke, sebelum dilanjutkan Gurunda, saya belum mendapat inti dari pertanyaan Bang Gurunda Zuma tadi, belum terjawab sama sekali tentang apakah Elohim. kematian itu adalah atas izin PAP atau Elohim. Silakan dijawab dulu itu. Iya. Jadi tadi kan ada beberapa selah ya. Jadi tadi saya berangkat dari bahwa Yesus itu mati karena dihukum mati. Nah, dihukum mati itu karena dia menghujat Allah. Jadi itu sangat penting. Itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Jadi kalau saya jelaskan dari penjelasan Bang Kuma, memang berakhir di orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi gitu. Sementara Yesus bilang, hukum Taurat itu dan kitab para nabi itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis, sang pengantara dia, yaitu Elia itu yang datang. Oke, sebelum melanjutkan, itu sebentar. Gitu. Sebentar Bang saya sebelum melanjut menjelaskan ya, saya hanya ingin mengejar pertanyaan inti dari Gurunda tadi yang mengatakan Roger ini mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah atas izin Allah. Ya, atas izin. Itu yang belum terjawab. Kita ke sana dulu ya. Jadi Yahweh Elohim ya di dalam Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 28 itu dia berkata, aku akan melakukan perjanjian damai. Nah, perjanjian damai ini apa? Karena ada perseteruan karena dosa. Nah, perjanjian damainya itu apa? Mulai dengan perjanjian kepada Abraham. Melalui engkau semua bangsa akan diberkati dan melalui keturunanmu. Nah, orang anggap keturunannya ini siapa? Nah, itu adalah Injil tuh, kabar baik kepada Abraham. Ya, kepada Ibrahim gitu ya. Sorry, saya harus pakai Abraham ya. Jadi, itu kabar baik, itu Injil kepada Abraham.
Nah, kemudian dia bilang begini, dan aku memberikan tempat kudusku di antara mereka. Tapi dia akan bersama-sama di Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Akhirnya dia katakan antara manusia dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Yaitu apa? Kemuliaannya maksudnya. Tidak terlihat, tapi kemuliaannya itu menerangi mereka itu. Nah, di situ kan. Jadi sebenarnya dia memiliki kasih untuk bersama-sama dengan mereka manusia itu pertama kali melalui Abraham, kemudian melalui keturunanmu. Nah, keturunan yang dimaksud bukan keturunan banyak orang, tetapi Kristus yang dimaksud. Nah, kenapa Kristus bilang di Lukas 16 ayat 16 bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, Elia yang datang itu. Sejak itu maka kerajaan Allah diberitakan. Saya melihat ya, perbedaan utama adalah di situ ya, bahwa kerajaan Allah mulai diberitakan. Mesias itu datang, sementara Yahudi bilang Mesias sebelum datang. Jadi saya balik ke poin tadi yang diskusi dengan Bang Suma mengenai Markus pasal 14. Jadi kalau kita lihat, engkaukah Mesias itu? Nah, anak Allah terpuji itu boleh dilihat ya. Engkaukah anak yang terpuji? Dia nggak pakai Allah ya, karena buat orang Yahudi nggak boleh. Yang terpuji maksudnya anak Allah. Tapi yang dia paling permasalahan, engkau ke Mesias, gitu. Engkau ke Mesias. Yahudi nggak mau bahwa kau itu Mesias. Nggak mungkin Mesias itu datang dari Galilea kan, gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya memang bermasalah di situ. Sementara ini real Mesias yang datang. Nah, terus mengenai anak manusia ya Pak. Anak manusia itu udah dinubuatkan di kitab Daniel. Bahwa yang dimaksud anak manusia itu bukan anak manusia seperti saya anak manusia juga. Iya, saya anak manusia. Siapapun anak manusia kan, yang lahir dari rahim manusia. Tapi yang dimaksud anak manusia itu di Daniel 7 ayat 13. Dia bilang, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya. Jadi kepada Allah, kepada Elohim Yahweh. Ya, anak manusia ini. Kenapa dia berkali-kali mengatakan, aku ini anak manusia? Sehingga ketika dia berkata bahwa aku diserahkan, dia berkata anak manusia diserahkan. Nah, ketika diserahkan ini dihukum mati. Dia mati ya. Dia itu seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Makanya di kitab Wahyu paling terakhir pasal 22 dikatakan di tahta itu Rasul Yohanes melihat, Wahyu 22 ayat 1 dan 3, tahta Allah, tahtanya Yahweh Elohim, dan tahta anak domba. Jadi iman yang sekarang yang saya miliki ini, itu memang iman yang berdasar pada iman yang berdasar pada apa? Pada penyingkapan bahwa Kristus itu Mesias, bahwa Yahudi dan Tauratnya itu sudah digenapi di dalam Kristus dan hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis yang mengantar Yesus sang Mesias itu datang ke dunia. Nah, di situ perbedaannya. Jadi seolah-olah ada waktu yang memisahkan kita ini dalam diskusi gitu. Saya melihat setelah Yohanes Pembaptis, di mana Kristus itulah sang Mesias yang menyingkapkan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah yang membawa sampai ke Yerusalem baru dan langit baru, bumi baru. Oke. Jadi suara saya masih jelas ya. Oke. Sebentar. Maaf ya, Bu Ronda dengan Bang Sidik ya. Saya masih kurang puas gitu ya, kurang puas karena pertanyaan Bang Ruma tadi tidak terjawab sama sekali. Nah, ini Evangelis, tolong Anda wakili ya. Ini jangan lagi pertanyaan Gurunda, saya ada yang bertanya. Ya, apakah benar kematian Yesus itu adalah atas izin Elohim? Silakan Anda jawab. Tunggu, sebelum dia jawab karena narasinya dia panjang tadi, kita persilakan dulu Gurunda. Silakan Gurunda Zuma. Ya, boleh ya Bang ya. Saya kikis dulu karena bukan cuma pertanyaan itu yang diulas oleh beliau. Kita simpulkan bahwa saudara tidak menjawab pertanyaan saya. Itu saudara tidak menjawab. Saya bisa menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Dan saya sudah menunjukkan itu. Bahkan saya menunjukkan yang mau pembunuhan itu terjadi adalah iblis.
Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki Kayafas, iblis merasuki imam-imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama. Tidak ada Tuhan terlibat di situ. Semua kejadian itu dikelilingi oleh iblis. Bahkan setelahnya iblis yang pawai kemana-mana. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Iblis. Dan iblis juga yang pawai Paulus itu rasul Allah. Yes, Paulus rasul Allah, Paulus rasul Allah. Kisah para Rasul 16, Anda baca nomor 16 sampai 18. Bagaimana iblis menggonggong kemana-mana, Paulus adalah rasul. Bagaimana iblis menggonggong kemana-mana, Yesus adalah Allah. Jadi semua dikelilingi oleh iblis. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Iblis itu, planos itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Iblis, semuanya iblis. Dan bahkan kalau Anda melihat endingnya, Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa, tapi kehendak iblis. Semua iblis, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua iblis. Makanya pertanyaan itu diulang-ulang oleh teman saya. Mana Tuhan mengizinkan pembunuhan terhadap orang suci dijadikan menjadi manusia terkutuk? Mana itu? Anda tidak bisa menunjukkan. Nah kembali, saya urai, nanti Anda tanggapin itu. Saya urai kembali dengan pernyataan saudara. Anda membawa Abraham alaihissalam. Al-Quranul Karim mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa yang terjadi terhadap Abraham hanyalah ujian. Di situ juga diterangkan di kitabnya orang Yahudi Kejadian 22. Itu adalah ujian. Yang terjadi kepada Abraham adalah ujian. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Jadi Abraham dicobai. Di Al-Quran Abraham dicobai. Bukan untuk indikasi munculnya tipologi pembunuhan terhadap Yesus, tidak. Tidak ada indikasi penebusan dosa yang terjadi atas prosesi pembunuhan terhadap anak tunggalnya Abraham. Enggak ada sama sekali. Inilah kerja setan, mohon maaf, mengambil data-data di kitabnya Yahudi untuk membenarkan ilustrasi iblis yang ada. Iblis tidak akan pernah tinggal diam dengan adanya kita. Iblis sudah berjanji akan menyesatkan kita semua. Dan iblis salah satunya akan menunggangi kita, Islam atau Kristen. Itu aja kesimpulannya. Nah kemudian ketika Anda melihat di dalam apa yang terjadi proses Abraham, harusnya anaknya manusia diminta oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang turun tangan menggantikan manusia itu dengan hewan. Bagaimana karya iblis yang tadinya hewan turun sendiri menggantikannya dengan manusia. Tuhan turun tangan menggantikan manusia menjadi hewan, menjadi penyaliban, menjadi pengorban. Iblis turun menggantikan yang tadinya hewan, diganti dengan manusia. Sekarang siapa yang tepuk tangan dengan kerja iblis? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Makanya saya katakan sekali lagi, apa yang terjadi terhadap manusia, baik dia Isa, Iso, Yesua atau Yesus, itu adalah propaganda iblis. Makanya Tuhan turun tangan menyelamatkan dia. Ini ilustrasi sederhana, 1 menit. Coba Anda lihat. Iblis itu, Bung, iblis itu tadinya adalah makhluk yang suci, paling taat. Azazil itu adalah makhluk yang paling taat. Makanya kemudian alam semesta bersedih ketika iblis kemudian itu tidak ingin berhormat atau bersujud hormat kepada Adam alaihissalam. Dia lantas mengatakan, aku akan membuat manusia semuanya masuk ke neraka bersama dengan aku. Keturunan Adam aku giring masuk ke neraka bersama dengan aku. Dengan cara apapun. Nah itu, baik di dalam kitabnya orang Yahudi maupun di dalam kitabnya umat Islam. Nah, iblis ini kemudian ketika datang ke atas muka bumi, dia tidak menginginkan adanya keselamatan. Oleh karena itulah, mustahil kalau penyaliban itu adalah tiket keselamatan, iblis mengambil peran. Mustahil. Justru karena penyaliban itu akan menyesatkan banyak orang, maka iblis terlibat 100% di dalam penyaliban tersebut. Semuanya. Semuanya. Terkait dengan pengajaran saudara-saudara Kristen juga semuanya. Nah, kembali kepada tema kita. Ketika saudara mengatakan bangsa-bangsa akan kemudian diberkati. Tengok, lihat. Siapa yang membuat Abraham diberkati?
Apakah Kristen atau umat Islam? Hari ini Anda bersyahadat, hari ini juga Anda diajarkan untuk pemberkatan. Pemberkatan kepada siapa? Abraham alaihissalam. Apa yang terjadi? Alam semesta kalau dipenuhi dengan Islam, alam semesta semuanya akan mendapat berkat. Kenapa? Karena yang terlontar dari mulut mereka adalah Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Abraham alaihissalam. Subhanallah. Tapi kalau di Kristen, Abraham tidak sabaran, Abraham berzina, Abraham punya anak haram, Abraham bergundi, Abraham menjual istrinya ke Fir'aun, istrinya Abraham kemudian melakukan poliandri. Di Islam tidak dikenal itu. Kenapa? Di Islam hanya melakukan pemberkatan setiap saat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, di Kejadian 12 nomor 3 dikatakan begini, Aku Tuhan akan memberkati manusia yang memberkati engkau Abraham. Islam dong. Kan setiap hari, setiap saat Islam memberkati Abraham. Dan aku mengutuk manusia yang mengutuk engkau Abraham. Kristen dong. Kan setiap saat Kristen mengutuk Abraham. Sedikit lagi. Lalu kemudian, ini 30 detik. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekal antara keturunanku dan keturunanmu, yaitu tentang sunat, supaya aku menjadi Tuhanmu, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Ismail. Perjanjian kekalku adalah sunat. Salah satu perjanjian kekal adalah sunat. Maka sunat ini tidak akan pernah dibatalkan karena perjanjian kekal. Itu pertama. Kedua, tentang sabat, Keluaran 31 nomor 16. Maka harus orang Israel memelihara sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Jadi sabatnya orang Yahudi adalah perjanjian kekal yang tidak pernah berubah. Nah, kalau kemudian ada indikasi pembunuhan terhadap sosok manusia untuk membatalkan perjanjian kekal Tuhan ini, maka itu sudah jelas karya setan. Demikian dari saya, mohon maaf. Oke, lanjut Bang Evan. Ya. Jadi lagi-lagi ya di dalam diskusi ini perhatiin atau maaf sebentar, Gunevar tolong di mute dulu, Gunevar. Gunevar, Anda naik di sini mute dulu. Coba sopan lah Anda naik. Kalau Anda bos tolong di mute dulu, kalau enggak diturunkan aja. Lanjut Evan. Ya, saya kira saya dapat ya ini signifikan perbedaannya gitu ya, karena referensinya sangat berbeda ya. Jadi Abraham yang kami kenal itu adalah Abraham yang benar-benar melihat ke satu akhir, yaitu dia akan ketemu dengan Allah yang benar-benar memanggil dia gitu. Dan itu namanya adalah Yerusalem yang baru. Jadi dia sebut itu. Nah, jadi bagaimana itu bisa terjadi? Kan gitu. Bagaimana bisa itu terjadi sementara antara Allah dan manusia itu berseteru karena dosa gitu. Nah, karena dosa ini sehingga dia harus Allah sendiri yang kemudian melakukan perjanjian damai itu. Dan perjanjian damainya dimulai dari Abraham. Dari Abraham itu dikatakan bahwa melalui engkau bangsa-bangsa akan diberkati. Dan berkat itu ada turun kepada keturunannya. Keturunannya itu yang dimaksud bukan banyak orang, tapi satu, yaitu Kristus. Ya, maaf Bang Geras ya. Mohon supaya saya dapat edukasinya sekalian ditampilkan datanya ya. Lanjut. Tadi Pak Yehezkiel Kejadian 12 ayat 3 ya. Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 27 Bapak bisa baca ya. Oke. Kemudian dari situ dia katakan aku harus melakukan perjanjian damai karena Allah mau seperti Eden. Allah mau seperti langit yang pertama dan bumi yang pertama itu. Itu adalah visinya Allah. Itulah Allah yang sangat kasih itu sebenarnya kan. Nah, Allah sedang berseteru dengan manusia setelah manusia diusir dari Taman Eden karena dosa, karena pelanggaran itu. Dia tidak memilih kan pohon kehidupan. Jadi saya harus masuk ke situ karena ini sebenarnya saya lihat harus masuk ke dalam holistik ya. Holistik landscape ini nggak bisa karena ada perbedaan yang sangat mencolok di sini gitu. Yang sangat mencolok itu adalah Bang Suma katakan bahwa semua ini totally until now ya itu masih benar-benar berdasarkan apa? Berdasarkan hukum orang Yahudi, ketentuan orang Yahudi. Sementara
Yesus bilang, aku menggenapi semua itu. Bukan aku menghilangkan, tapi aku menyempurnakan. Dan hal-hal yang tidak penting itu maksudnya apa? Hal-hal yang bukan membuat kita berkualifikasi untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu jangan menjadi peraturan-peraturan yang ada di antara kamu lagi. Tadi ngomongnya sunat. Sunat itu menjadi seolah-olah menjadi absolute di dalam perjanjian kerajaan Allah, ya. Itu sunat tidak harus gitu. Yang harus disunat adalah Kristus itu yang akan menyunat hatimu gitu. Jadi kalau kau tidak percaya akan Kristus, tadi disebut bagus ya, 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Yang tidak percaya bahwa Kristus itu penyesat pergi ke seluruh dunia ya, penyesat dan antikris. Betul, Yesus itu justru datang sebagai manusia. Karena itu memang harus penting. Nah, bukan iblis yang menyebabkan Yesus terbunuh. Allah itu adalah Allah orang mati dan Allah orang hidup. Yesus itu adalah yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Ya, jadi dialah yang hidup itu, dialah yang sudah mati dan yang hidup, bukan hanya yang bangkit tapi yang benar-benar memiliki hidup itu. Nah, itu berbeda banget. Nggak bisa didiskusiin itu. Karena Kristus datang, kerajaan Allah diberitakan. Ya, dan kerajaan Allah diberitakan ini bicara sangat fundamental. Taurat sudah digenapi dan Kristus adalah kegenapannya. Kamu bilang jangan makan ini, jangan makan ini. Alkitab bilang itu hanya bayangan, tapi Kristus adalah tampaknya, wajahnya. Makanya Alkitab bisa berkata bahwa Ibrani 1 ayat 3, Yesus itulah cahaya kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 4 ya. Kristus itulah cahaya Injil. Ya, cahaya Injil itu adalah Kristus. Jadi Injil kepada Abraham yaitu kabar baik. Cahaya Injil yang adalah kekuatan Allah itu adalah Kristus. Nah, itu yang saya yakini, itu yang orang-orang Kristen yakini gitu, bahwa Kristus itu adalah cahaya Injil. Nah, cahaya Injil yang apa? Adalah gambaran dari Yahweh Elohim. Jadi yang tak kelihatan itu, saya bisa sampai pada kesimpulan ini ya, bahwa Wahyu 21 ayat 23 berkata begini. Wahyu 21 ayat 23 berkata, kota itu, Yerusalem baru, itu tidak memerlukan cahaya matahari di dalamnya dan bulan. Karena apa? Allah, Yahweh Elohim, Allah Bapa itu meneranginya. Dan anak domba itu cahayanya. Adalah lampunya. Maksudnya apa? Cahaya dari kemuliaan. Jadi dialah yang memancarkan dari kemuliaan Sang Elohim Yahweh yang tidak kelihatan itu. Yang dia berjanji sendiri. Di dalam Yehezkiel 37 tadi ayat 27 kan. Dia bilang ini, tempat kediamanku itu ada di antara mereka. Sehingga di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, kemah Allah ada di antara mereka, dan ia Allah itu bersama diam dengan mereka. Diam, cahayanya, kemuliaannya kelihatan. Itulah kira-kira dasar iman yang dibangun di atas Kristus yang menggenapi Taurat, yang menggenapi kerajaan Allah itu yang hadir di bumi ini melalui kematian dan kebangkitannya. Sekian. Oke, baik. Mohon maaf host, biar saya titokan aja. Kayaknya saudara penginjil ini menguasai kemudian doktrin dogma. Gini Bung, Anda tadi membawa dan dengan sangat berani Anda membawa kemudian Wahyu 21. Anda mengambil 23. Coba Anda maju selangkah lagi, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke depan di data 27. Orang najis tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apakah Anda tahu siapa orang najis ini? Silakan. Adalah orang tidak ada namanya terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba. Di kitab kehidupan anak domba itu hanya tercatat 2 kali di dalam Alkitab. Jadi tujuan orang-orang yang orang najis, yang saya tanya orang najis menurut kitabnya orang Yahudi, jangan menurut kitabnya Kristen. 21. Ya. Jangan dibalik ke sana dong. Kalau kita harus. Ya. Anda kan berbicara mengenai Yerusalem baru. Apakah orang Kristen bisa masuk ke Yerusalem baru? Perintah
Maaf Bang Ivon. Kanda-kanda mungkin saya dibawa dulu kan. Yang dibawa Bang Penonton Ivon. di sana. Saya punya Komal satu di band. Jadi ini Izin Bunda ya, saya turun dulu Bunda. pakai akun Ya, baru. iya Bang. Saya dibawa dulu standby. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya kanda-kanda. Ya. Silakan lah ya teman Kristen yang mau berdialog, yang punya nyali. Jangan mau ribut. Jangan modal asumsi ya Bun. Ya, jangan. Oh sama Gurunda deket. Ya. Jadi konsep mereka itu mirip ajaran di dalam agama Hindu ya. Tuhan Ya, inkarnasi ke paganisme lah. bumi. Pagan Wah. begitu. Dewa Shiva kan inkarnasi ke dalam seorang perempuan, saudara raja di Prindapan ya. Perempuan ini tiba-tiba katanya hamil dan yang masuk ke sana adalah titisan Dewa Shiva. Terus lahirlah Krishna. Krishna inilah yang dituhankan, dipuja-puja karena itu titisan dewa, inkarnasi daripada dewa. Inilah pemahaman mereka bahwa Tuhannya inkarnasi menjadi manusia Yesus melalui kandungan Bunda Maria. Nah, itu pemahaman mereka. Jadi mirip-mirip ya. Padahal dalam Bibelnya nggak ada itu tulisan atau istilah-istilah inkarnasi, nggak ada. Mereka sendiri yang buat-buat kali ya. Ini siapa ini ya? Mudah-mudahan Kristen. Jangan menghujat. Kalau menghujat, saya tendang ke comberan gereja. Oh iya, dia Kristen ini. Dia Kristen. Nickton. Kamu kalau ngeyel Nickton, aku kick ya. Duh, lama jaringan kue. Selamat siang, Nickton. Halo Bunda, selamat siang. Siang, Bang. Tuhan memberkati. Tuhannya Yesus, Bang. Yesus bukan Tuhan atau Allah. Jadi Yesus itu apa, Bunda? Bunda. Jadi yang mu'alaf itu yang mu'alaf itu tadinya pendeta. Gimana Ya, imannya itu lemah Bunda. Ya, gimana sih imannya lemah? Aduh, ini siapa ya? Ya Allah, siapa tahu. Jaringan ya Allah. Aduh, Masya Allah. Nah ini kalian kau hadapi ini. Kau hadapi ini, Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Guru. Kabur. La ilaha illallah. Kabur. Saya hanya ingin dia membuktikan Yesus bukan manusia. Kalau dia bukan manusia, satu, bisa jadi dia tuyul, bisa jadi dia hantu, bisa jadi dia malaikat, ya kan? Bisa jadi dia kerubim. Kalau Tuhan tidak mungkin, tidak mungkin. Bang Bima, sehat-sehat kah? Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah. Salam dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waalaikumsalam. Bang Bima, saya ada satu pertanyaan ini. Waalaikumsalam. Saya masih dalam unek-unek saya. Sebenarnya kitabnya Oten itu apa Bang Bima? Yang diterangkan Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 78 bahwasanya di antara mereka ada yang tidak paham tentang kitab suci kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun.
Mereka buta huruf, tidak mengerti kitabnya Yahudi, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Karena hanya berasalkan daripada angan-angan dan menduga-duga, maka kemudian mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Tuhan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan tujuan untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Itu yang terjadi. Nah, buku yang ditulis oleh tangan mereka sendiri inilah yang kemudian mereka gunakan untuk mempertuhankan anak manusia Yesus. Itu Bang. Berarti dia mengaku-ngaku kitabnya itu. Oh iya, makanya kitab yang tadinya Biblos mereka ganti menjadi Alkitab. Kan tujuannya, maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka menyampaikan ini dari Allah. Makanya mereka supaya mengatakan ini dari Allah, maka diganti dengan sebutan Alkitab. Itu. Ini pasukan saya muncul. Kenapa rungkat tadi di sebelah deh? Kayaknya udah panas itu Bunda. Mungkin dari jam berapa dia live itu ya? Kayaknya udah panas itu HP-nya. Nanti baru nonton langsung rongkat aja Bang Juma. Itu dia tadi, makanya. Alex itu Muslim. Kalau lihat dari itu dia tadi pembelaan di Rumi di Komal ya dia kayaknya Muslim. Oh. Nah cuman waktu dia diskusi sama Ewa WA gitu, dia nggak tahu dua makan. Tapi kalau lihat dari diskusi tadi, dia bela loh, apa namanya, dia Muslim kelihatan, Bunda. Ya semoga aja lah. Bagus sebenarnya itu bagus. Ya. Cuman meme bos kabur ya. Ya biasa lah Bunda jurus. Jurus kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada penghujatan dia tadi Alex nggak Alhamdulillah sehat. Tadi yang Ibrani itu siapa? Yang mana ya Bunda? Yang tadi barusan turun tulisan Ibrani. Saya tidak sempat baca tadi namanya. Oh yang di Komal sini? Iya. Saya juga belum tahu Bunda pernah juga. Dia Muslim, Burunda. Dia Muslim, paham bahasa Ibrani. Oh. Bukan panitia surga, bukan? Bukan Burunda, bukan. Kalau Bang Juma boleh bertanya? Iya, silakan Bang. Ini saya mau nanyakan tentang dua kata, tentang hidayah dengan taufik. Apa itu artinya? Iya. Gimana? Tentang hidayah dan taufik. Iya. Kenapa Apa Bang? artinya itu? Artinya? Anda Muslim? Iya Muslim. Oh. Kalau hidayah itu bisa diartikan suatu pencerahan atau petunjuk. Jadi orang yang mendapat hidayah artinya orang yang mendapatkan petunjuk atau orang yang mendapatkan pencerahan atau cahaya. Nah, kemudian kalau taufik itu harapan agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak atau keinginan pencipta langit dan bumi. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan itu sesuai ya dengan apa yang Tuhan kemudian inginkan. Jadi taufik itu adalah harapan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu sesuai dengan tujuan daripada kita dicipta oleh Allah. Berarti secara garis hidayah itu petunjuk. Betul.
Kalau taufik berarti keinginan. Harapan, iya. Jadi mana dulu yang pertama ada? Apakah hidayah dulu apa taufik dulu? Ya tergantung dari orangnya. Soalnya kan itu kan petunjuk, misalkan dari Allah petunjuk kamu harus begini. Karena keinginan belum ada. Jadi yang duluan itu mana dulu? Apa taufik dulu apa hidayah dulu? Kalau hidayah itu petunjuk, Bang, saya udah jelaskan. Hidayah itu petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih atau atas keinginan Allah. Itulah orang yang kemudian mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu pencerahan atau petunjuk. Nah, sedangkan taufik itu sudah pasti rananya Islam, Muslim dia. Kalau hidayah bisa jadi dia non-Muslim, tiba-tiba mendapatkan pencerahan, lalu kemudian dia mendapatkan petunjuk, lalu kemudian menjadi seorang Muslim. Pada saat dia Muslim, dia memiliki pengharapan. Pengharapan inilah yang kemudian disebut dengan taufik. Jadi ketika misalnya Anda berusaha, Anda melakukan suatu pekerjaan, Anda mengharapkan agar pekerjaan Anda itu mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan restu, mendapatkan sesuatu yang kemudian berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mencakup larangan dan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kita dicipta oleh Allah. Itu taufik. Jadi kesimpulannya hidayah itu pertama kan? Iya. Lalu ada taufik begitu kan? Jadi taufik yang kedua. Tapi kalau saya mendengar kalau para ustadz kalau bilang kan kalau menutupi ceramah dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa taufik pertama, hidayah belakangan? Sedangkan itulah yang saya katakan tadi, tergantung orangnya, Bang. Oh ya. Iya. Oh ya, makasih, Bang. Sama-sama, abangku. Oke, kita sapa Sejun. Muslim apa Kristen Sejun? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak lama gitu. Saya senang jumpa sama kalian di sini gitu ya, sama teman-teman ada 752 di situ ya. Itu saya mengucapkan selamat aja buat kalian gitu ya. Jadi saya tidak lama, saya banyak kerjaan juga gitu. Saya cuma mendengar di bawah gitu. Terima kasih, Bang. Lanjut ya. Bunda Rama ya. Insya Allah. Iya. Ya, saya turun. Oh iya. Iya. Itu aja gitu. Pengen bersama gitu. Gimana sih bersama di TikTok bersamanya orang-orang di jalan Allah gitu. Oke. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Kita sapa Mas Rim. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Rim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Apa yang disampaikan? Enggak, aku cuman sebentar aja kok mau memperkenalkan diri gitu lah maksudnya. Oh, silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Mas Ri. Terima kasih Mbak Caca, barakallah. Ya lanjut Bang. Iya, cuma perkenalkan diri aja Bu. Gitu. Mas Rin, dari mana Bang? Dari mana lokasi? Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Mau ini ya, mau satu sekomal dengan Gurunda ya, jadi naik ya Bang? Iyalah, iya Bu, karena akunya udah lama loh lihat kontennya Ustadz Zuma ini, udah 2 tahun lah hampir. Makasih Bang Masri, Masya Allah. Silakan. Ya, berbincang. Tetap istiqomah ya Bang, rapatkan barisan. Insya Allah. Gak daftar di API ya Bangku? Hah? Gak daftar di API? Gak ngerti saya Pak Ustadz gimana cara mendaftarnya gitu. Oh,
Masuk aja di TikTok akun Apologet Islam Indonesia, klik bionya, klik aja di situ, cara pendaftarannya ada di sana, Bang. Oh iya ya. Ya nanti saya coba nanti Bos. Siap. Nah. Makasih ya Bang ya, sehat terus. Iya, insyaallah. Oke lah Pak Ustadz ya, nanti aku dengar di bawah aja gitu. Baik Bang, salam sama keluarga Bang. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evan tadi itu kemana ya? Gimana? Evan tadi itu yang diskusi terakhir itu di Evangelius. Iya bagus sebenarnya. Dia menguasai doktrin dogma itu. Tapi bagus digulung yang kayak gitu, yang pemahamannya kayak gitu enak sekali dibuat, diangkat dulu, habis itu digugup. Gimana dia? Saya cari-cari Evan dia kan. Iya itu dia. Dikirimkan aja linknya ini. Iya, mencari itu bisa di kemana enggak? Oke, Son siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Salam Bunda Rahmin, Bang Zuma. Saya salah satu penggambar Bang Zuma nih. Perjuangan kita bersama-sama. Saya dari Sumatera Barat, dari Kesultanan Indrapura. Titip salam dari Sultan Bang Zuma. Subhanallah. Iya, salam balik Bang. Masya Allah. Salam sama saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Iya Bang. Terima kasih Bunda. Saya di bawah menyimak terus. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bang. Sama-sama ya. Terima kasih supportnya ya. Iya Bunda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini lagi? Koko. Ya, Koko. Bang Sidik, kenapa tuh suaranya ini ya? Ganti lagi Bunda Rahma, saya pamit, saya di bawah saja. Bang Zuma. Iya, Bang. Iya, makasih Bang, makasih. Saya di bawah, saya nih. Makasih Bang Onggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko, selamat siang atau assalamualaikum, Bang Koko. Assalamualaikum. Koko. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Silakan Pak. Silakan. Ya, perkenalkan saya dari Kalimantan Tengah Sampit. Wah, Masya Allah. Iya Bang Koko. Iya, saya selalu mengikuti Bang Zuma ini walaupun sampai jam 1 malam, jam subuh. Masya Allah. Saya senang sekali tercerahkan otak saya. Karena apa? Karena di Kalimantan Tengah Sampit sini berbaur agamanya. Ada yang Nasrani, ada yang tidak punya agama, gitu. Jadi iya. dengan adanya apologet seperti Bang Zuma ini semakin memantapkan saya sebagai Muslim gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya gitu aja Bang. Makasih Bang Koko, makasih. Iya, salam sama sahabat kita yang ada di sana ya. Oke, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa Bang Self. Assalamualaikum. Salam. Suara cewek. Silakan. Ini ya. Ada apa? Kenapa? Ya, kenapa? Kan minta naik nih, mau apa nih, diskusi sama guru Indah. Gini. Ada apa di sini? Ada di sini. Di sini ada tertulis itu Yesus bukan Tuhan atau Allah itu. Tuhan akan Allah. Itu. Di sini ada itu, gitu loh. Silakan. Oh ya. Benar. Yesus bukan Tuhan dan Allah ya. Oke. Ya, karena apa Yesus menurut Yesus kan gitu ya. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, berarti Allah itu tidak berpikir, tidak punya pikiran bisu ya.
Oke, soalnya dataku hilang, saya serahkan ini kepada Bunda Zuma. Dataku hilang, silakan Bunda Zuma. Santai lah, Bu. Santai lah, Mbak. Santai. Suaramu Silakan tulis Bunda Zuma, suaranya data dulu. saya hilang. Kurang bagus suaranya. Silakan Gurunda, kurang bagus suaranya Sel. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Hijr ya, ayat saya lupa ayat berapa. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya bahwa Dia itu Maha mengetahui. Jadi Allah kemudian tidak butuh telinga, tidak butuh otak, karena Dia bukan makhluk. Kalau Allah tidak punya akal ya Pak ya. Pengakuannya bagus banget. Ternyata Allah tidak punya akal. Oke, sekarang coba tunjukkan. Orang di bawah Tunggu. Tolong tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan ke saya di dalam kitabnya Yahudi dikatakan bahwa Tuhan itu punya akal. Coba tunjukkan di saya. Oh, gini ya Mbak Zuma, udah dijelaskan kalau Yesus itu firman Allah. Enggak, bukan Tuhan Anda. Kalau Tuhan Anda betul, Tuhan Anda Yesus itu punya akal. Kan tadi saya katakan Allah tidak punya otak karena Allah bukan makhluk. Yesus punya otak karena Dia makhluk. Nah sekarang mari kita lihat Tuhan-Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh para nabi, termasuk yang disebut Bapa oleh Yesus, apakah punya otak? Coba tunjukkan. Coba. Ini Bapak Zuma yang Anda kan bangga Tuhan Anda punya otak. Sekarang saya tanya, di mana Bapak punya otak? Coba tunjukkan. Kan sudah dijelaskan. Di dalam Yohanes ayat 1 mengatakan kalau Yesus itu firman Allah. Iya, itu Yesus. Saya pun mengakui Yesus punya otak. Saya juga mengetahui Yesus itu punya otak. Yang saya tanya ini adalah dengar. Yang saya tanya, apakah Bapak itu yang disembah Yesus itu punya otak? Karena Tuhan kami, inna rabbaka huwal halakul alim. Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Jadi Dia tidak butuh otak untuk mengetahui karena Dia Maha Mengetahui. Yesus punya otak karena kalau Yesus tidak punya otak, Yesus gila. Cara berpikirnya Bapak Zuma ya. Yang berpikir itu makhluk. Allah Maha Mengetahui, tidak perlu berpikir. Bang Juma harus Allah Bapak Zuma setanda sama kita bisa menyamakan itu. Kalau tidak punya pikiran berarti kita bisa menyatakan dengan hewan dong ya. Bisa nggak? Betul Kak. Salah. Dengarkan saya. Saya tanya Anda dulu. Yesus punya otak? Jawab saya. Yesus punya otak? Ya jelas lah. Karena apa? Udang punya otak? Iya, punya. Berarti Yesus setara dengan udang. Bendo. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan diterangkan. Huwal halakul alim. Allah dengar. Huwal halakul alim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Tolong tunjukkan hewan Maha Mengetahui tertulis di mana? Allah itu apa? Anda kan sudah mengatakan Yesus punya otak, udang punya otak, setara Dia. Nah sekarang saya sampaikan kepada Anda, Allah Subhanahu wa taala itu Khalaqul Alim, Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sekarang tolong tunjukkan makhluk mana yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Tolong tunjukkan ke saya. Berarti intinya gini ya Pak Zuma, berarti Allahnya Bapak itu tidak punya akal. Karena Dia bukan makhluk. Oh iya, memang Dia bukan makhluk Pak. Nah sekarang
yang disebut bukan makhluk itulah yang Khalik, karena dia pencipta. Yesus adalah makhluk. Makanya Anda mengiyakan ketika saya katakan Yesus punya otak, udang punya otak. Setara dia, sebab udang dan Yesus sama-sama makhluk. Oke, bagus. Kita kan bertanya ya, aku sekarang tektor aja ya. Yesus itu kan firman Allah ya. Udah jeda belum? Yesus itu manusia, dia bukan firman. Itulah artinya Anda tidak berakal. Yesus manusia, bukan firman. Firman itu perkataan.